Kabupaten Bantul yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 75 kalurahan. Salah satunya adalah Kalurahan Ngesti-Harjo yang terletak di Kapanewon, Kasihan. Kalurahan Ngesti-Harjo sendiri terdiri dari 12 padukuhan. Salah satunya adalah Padukuhan Janten. Selamat datang di Padukuhan Janten, padukuhan yang terletak di jajaran ujung utara Kabupaten Bantul. Padukuhan ini memiliki luas wilayah 30,5 hektar, terbagi menjadi dua kampung utama, yaitu Kampung Janten yang terdiri dari RT 1 sampai RT 6 dan Kampung Ngewotan yang terdiri dari RT 7 sampai 11. Padukuhan Janten dapat dikategorikan sebagai padukuhan yang padat penduduk, dengan total warga kurang lebih 3.000 jiwa dengan kurang lebih 1.000 kepala keluarga. Padukuhan Janten sebelah utara dan barat berbatasan dengan Kalurahan Banyuraden, Gamping, Kabupaten Sleman. Sebelah selatan berbatasan dengan Padukuhan Kadipiro, dan sebelah timur berbatasan dengan Padukuhan Cungkuk dan Padukuhan Kadipiro. Padukuhan Janten memiliki 4 masjid, yaitu Masjid An-Nur di RT 11, Masjid Al-Falak di RT 7, Masjid Jamiatul Janti di RT 2, serta Masjid Miftahul Jannah di RT 4. Padukuhan Janten juga memiliki satu taman kanak-kanak, yaitu TK Pertiwi 40 yang terletak di Kampung Janten. Selain TK, Padukuhan Janten juga memiliki PAUD yang dilaksanakan pada hari Selasa sampai hari Kamis. Kegiatan pengajaran di PAUD adalah untuk membentuk anak yang berkualitas dengan cara memberikan pendidikan kepada anak usia dini melalui metode belajar sambil bermain. Ada juga balai warga yang terletak di RT 10 yang digunakan untuk pertemuan warga dan kegiatan TPA serta kegiatan sosial lainnya. Selain masjid dan TK, Padukuhan Janten memiliki 2 pemakaman umum, yaitu Makam Sasonoloyo Janten yang terletak di RT 4 dan Makam Sasonoloyo Ngewotan yang terletak di RT 11. Roda ekonomi di Padukuhan Janten berputar dengan mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai produsen tahu, tempe, roti, bakpia, dan UMKM lainnya. Produsen tahu misalnya tersebar hampir di seluruh RT di Padukuhan Janten, baik skala industri yang cukup besar maupun industri kecil skala rumah tangga. Seperti industri produk tahu lainnya adalah milik Bapak Sigit Susanto. Selain memproduksi tahu basah, produk yang dikeluarkan adalah tahu goreng dengan skala produksi mencapai 2 kuintal kedelai dalam sehari. Produk tahu di sini dijual dalam skala besar di Pasar Condong Catur dengan harga mulai dari Rp250 per biji. Selain industri tahu, terdapat juga industri tempe yang cukup besar, yaitu tempe Muklar. Tempe Muklar yang rumah produksinya terletak di RT 7 mampu mengolah kedelai sebanyak 1-1,5 ton setiap harinya. Pemasaran dari produk tempe Muklar sudah menjangkau di berbagai wilayah seperti Kabupaten Bantul, Kota Jogja, Sleman, dan Kulon Progo, serta dipasarkan di berbagai jaringan toko retail yang ada di DIY sampai Jawa Tengah. Selain industri tempe dan tahu, juga terdapat produksi roti, seperti produksi di Roti Azizah Bakery di RT 11. Skala produksinya mencapai 3.500 biji setiap harinya. Produk yang dikeluarkan adalah roti pisang dan roti isi ayam. Produk Azizah Bakery dipasarkan di Pasar Janten dengan harga Rp1.000 per biji. Ada juga produk olahan bakpia seperti di Bakpia Anissa.
Fokus produksi dari UMKM ini adalah bakpia dan yangko, dengan harga bakpia Rp20.000 isi 20 dan yangko seharga Rp15.000 isi 30 biji. Bakpia Anissa menjual produknya di outlet sekaligus rumah produksinya. Dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang baik, membuat bakpia Anissa menjadi salah satu pilihan berbelanja oleh-oleh ketika berkunjung ke Jogja. Letak Padukuhan Janten yang dekat dengan pusat kota Jogja membuat roda ekonomi bergerak dinamis. Salah satu buktinya adalah terdapat pasar kulakan jajanan yang cukup besar dan modern, yaitu Pasar Janten. Pasar yang berdiri sejak tanggal 30 Juli 2005 ini beroperasi pada hari Minggu sampai hari Jumat pada pukul 6 sore sampai pukul 9 malam. Produk yang dijual di Pasar Janten adalah makanan ringan dan jajanan pasar tradisional. Selain potensi perekonomian tersebut, Padukuhan Janten juga memiliki potensi kesenian seperti karawitan adem ayem dan bergodo winoto manggolo. Potensi kesenian tersebut ditampilkan pada kegiatan-kegiatan warga seperti merti dusun dan perayaan acara tradisional lainnya. Kegiatan rutin di Padukuhan Janten yaitu Posyandu Padukuhan yang dilaksanakan pada tanggal 8 setiap bulannya. Posyandu di Padukuhan Janten terbagi menjadi dua, yaitu Posyandu Cempaka 1 di Kampung Janten dan Posyandu Cempaka 2 di Kampung Ngewotan. Keduanya melayani posyandu anak, posyandu untuk usia 15-59 tahun, dan posyandu lansia untuk usia 59 tahun ke atas. Selain posyandu, kegiatan rutin lainnya adalah perkumpulan ibu-ibu PKK Padukuhan yang dilaksanakan pada tanggal 16 setiap bulannya. Untuk sejarah Padukuhan 8 Janten itu terdiri dari dua kampung, Kampung Janten dan Wetan. Untuk Kampung Janten itu dulunya itu ada Kiai Janti dan Nyai Janti yang hidup berdampingan keluarga dan masih sampai sekarang ada makamnya Kiai Janti dan Nyai Janti. Jadi untuk kampungnya menjadi nama Kampung Janten. Kampung Janten sendiri terdiri dari 6 RT, RT 1 sampai dengan RT 6. Kemudian Kampung Ngewotan itu awalnya adalah Kiai Butuh dan Nyai Butuh, itu yang bersuami istri yang tinggal di Ngewotan. Kemudian waktu itu ada dari keraton yang akan melalui Kampung Ngewotan. Di sebelah barat kampung itu ada sungai, kemudian dibuatlah mot atau jembatan yang tradisional ngewot, jadi menjadi Kampung Ngewotan, namanya Kampung Ngewotan. Kemudian untuk sejarah Padukuhan 8 Janten yang terdiri dari dua kampung, Janten dan Ngewotan. Kemudian untuk potensi di wilayah Padukuhan Janten ini ada ekonomi, yang bidang ekonomi itu tentunya ada pasar, kemudian UMKM yang bergerak di bidang snack, kemudian juga industri rumahan tahu, itu yang mendorong potensi perekonomian di Padukuhan 8 Janten. Untuk seni di Padukuhan 8 Janten ini ada kesenian karawitan, baik itu adem ayem ataupun dari Karang Taruna. Juga ada kesenian-kesenian seperti barongsai yang tentunya sudah sampai juara 1 tingkat DIY. Juga banyak tari-tarian, kesenian potensi yang ada di Padukuhan Janten ini di bidang seni sangat banyak juga, terutama yang kesenian di bidang karawitan. Juga ada kesenian-kesenian yang dilakukan oleh BPN Pemuda Pemudi Ngewotan. Juga untuk potensi di Padukuhan Janten ini selain perekonomian, kesenian
juga sebenarnya ada bidang peternakan. Dan yang terakhir kemudian ini yang terakhir adalah harapan ke depan. Harapan ke depan adalah untuk wilayah Padukan Janten ini ada beberapa pembangunan, tentunya untuk sarana pasar juga diperbaiki, jalan akses untuk menuju ke pasar, juga UMKM-nya didorong untuk menjadi lebih maju. Kemudian juga untuk pembangunan di harapan ke depan ada jalan lingkar, dan kemudian gang-gang sudah paving bersih, kemudian ada lampu untuk lampu penerangan jalan sehingga pada malam hari juga terlihat terang di Padukan Janten. Dan mungkin kesejahteraan secara ekonomi untuk masyarakat di Padukan Janten, harapan ke depan mereka bisa menjadi sejahtera dengan sarana-prasarana yang sudah kita bangun untuk jalan-jalan, dan juga mendorong UMKM baik dari permodalan dan mungkin penyuluhan serta pelatihan untuk meningkatkan hasil dan kualitas serta mensejahterakan masyarakat di Padukan Janten. Inilah cerita dari Padukuhan Janten. Sampai jumpa.